Halo Sobat SKBM, berjumpa kembali dengan saya Surya dan Bang Nazim. Aduh, gimana kabar ya Bang Nazim? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah sehat-sehat terus ya. Kebetulan Bang Obe lagi berhalangan, jadi ya belum bisa meramaikan situasi lelangan hari ini. Hari ini hari Senin, hari lelangan. Kita ganti lagi ke view-nya nah ini dia. Kita balik lagi view-nya, view menghadap mobil. Karena kemarin kan lupa bawa tripod. Nah, sekarang udah bawa tripodnya nih. Nah, oke. Nah, lelang hari ini cukup menarik karena ada unit motor listrik. Merek apa ini Bang? Minerva ya? Iya. Iya. Ini Minerva. Model-modelnya kayak ini ya Bang ya? Fastmat ya? Iya. Kan idola lu nih Fastmat nih. Iya bener. Nah, Bang Najim nih anak-anak muda nih. Anak-anak muda sekarang ya seleranya yang begini-begini nih. Yang klasik-klasik. Klasik-klasik. Wih, motornya bagus ya Bang ya? Bagus. Tuh, build quality-nya juga lumayan ini Minerva nih. Keker. Kalau dinaikin tuh, enak loh. Oke. Kita lihat. BPKB-nya ada, STNK-nya ada. Pajaknya masih hidup sampai bulan 9. Lengkap, Tanggal murah. 4 bulan 9, lengkap ini. Iya. Minerva Electron 2023. Minerva Electron 2023. Pajaknya, SNK-nya masih hidup. Tanggal 4 bulan 9 tuh berarti bulan September. Iya. 2025. Nah, kita nanti akan bahas ke sini nih. Iya. Gua lagi ada bisnis sama Bang Najim. Belum cair. Belum cair. Pakai batu es. Guys. Gua lelang kali ini gue dapat unit Casio 2022. Iya. Kilometer 20.000. 20.000. Tadi udah lu lihat ya 20.000 ya. Udah. Nah, saya menang lelang nih, dapat nih lelang. Karena tadi pada meleng. Nah, pada meleng, saya dapat harga dasar. Karena lot awal. Lot awal. Sebenarnya sih tadi ada yang sama. Iya. Sama orang Afgan. Tapi gue tukeran. Gue tuh lot 1 sama lot 2 gue pengen tuh Bang. Oh iya. Yang gear, yang satu Gear, tuh. iya. Gear sama Fazio. Iya. Nah, terus yang gear itu si orangnya, "Om, jangan tawar ya. Iya. Nanti ini buat saya." Iya. Dia bilang begitu. Oh gitu. Ya udah, gue balikin lagi. Lu jangan lawan lagi ini. Iya. Tapi dia mau lawan. Tadinya. Biasanya dia ngambil juga Fazio. Iya. Lu jangan lawan yang ini ya. Iya. Ya, gue nggak apa-apa. Nah, di lot yang pertama gue nggak ngelawan. Iya, Ngalah. Iya. Nah, sampai itu tadi kan gear itu 83. 83 apa 86 gue lupa deh. 86. Pokoknya dia naik tuh sampai 92 tuh. 92. Wah, tinggi juga ya. Tinggi. Ternyata dia nggak ngelawan lagi. Iya. Gue tadi sebenarnya kalau 93 aja masih gue sanggup tuh. Buset, 93 lu masih sanggup. Kan dapat 10 berarti. 2023 itu. Di sini laku 10,5 kalau gua. Soalnya bagus itu. Iya. Motornya kilometer juga rendah. Motor seger tuh. Iya. Cuman kalau gua nggak sanggup jual di atas 10. Kan lu kan nggak ada SNK. Kalau gua kan ada di SNK biasanya. Tetap ada SNK juga tetap nggak kuat gua. Paling top gua jual gear ada SNK, cuman 9,5 ya top. 9,5, 97 gitu. Gua paling top motor. Gua nggak pernah di atas 10. Gua motor 3 bulan ya. 3 bulan apa berapa bulan ya? Ya 3 bulan sampai 5 bulan lah, gua lupa. 12,5 gua jual. Kalau lu kan sabar, kalau gua kan enggak. Terus berputar seminggu sekali. Kalau gua kan balik lagi, jual bukan sabar. Gua dapetnya juga udah tinggi. Iya. Tapi gua yang utama motor seger. Iya. Motor seger, real, original semua. Gua berani ambil mahal. Gitu ya. Dan gua juga jualnya juga mahal. Iya. Ya karena kan dapatnya, teman ya untungnya sama aja sama lu. Sama tipis-tipis. Tadi gue masih berani. Cuman karena gue pegang komitmen, kagak gobit dah. Iya. Apa tadi gue disamperin, dapat nggak? Aduh, udah 92 berhenti. Ya, atau gitu tadi gue sikat juga, tapi ya udahlah. Nah, yang di Fazio-nya ternyata bener. Dia juga pegang omongan. Iya. Dia nggak ngebit. Konsisten ya. Konsisten. Cengli berarti. Aceng sama Ali ketemu. Iya.
Cocok lah, gue dapat harga dasar. Nah, ini dapat Nah. Pajero, cengli lagi sama gua. Ternyata ada peminat lagi nih guys. Gimana nggak enak jualan motor coba? Baru dapet udah ada yang mau beli. Tuh. Iya kan? Gaji siapa tuh? Tuh. Gaji SPG sehari tuh. Nah, cuman gue mau dilebihin berapa ini? Nah, Tanda tanya. balik lagi. Harus ada gentleman agreement. Nah, benar. Kasih nggak guys? Komen-komen ya. Cuman ini udah maksa nih. Tapi motor udah dicek bagus ya? Gue belum cek nyalain, kan itu akinya ya. Akinya iya, tadi udah gue nyalain. Ya. Halus. Gua belum Oli cek juga nyalain. baru ganti. Cuman gue cek kilometernya dong masih rendah. Sama body nggak ada yang pecah sih. Oke sih. Dan gue udah siaran masalahnya. Lu tahu sendiri marketing gue. Ibarat kata buaya dikasih ayam ya dicaplok semua. Langsung ya? Iya. Mangap semua Mangap semua. ya? Oke, saya nanti akan kasih keputusannya di akhir konten. Oke. Saya lepas apa enggak ini ke Iya. Bang Najim, Iya. saudara saya ini. Ya. Sobat SKBM. Ja. Oke, motor listrik, masa depan atau masa lalu? Nah, ternyata ini motor listrik sudah ada di lelangan guys. Nah, di lelangan tempat saya sekarang lagi ini kan, nanti lokasinya juga saya spill di belakang aja supaya kalian nonton sampai habis. Iya. Udah ada motor listrik. Nah, motor listrik ini juga salah satu alternatif buat kalian-kalian yang pengen punya motor dengan mungkin dengan perawatan yang minim ya. Kalau motor listrik biasanya paling cuman Ganti baterai paling. ya ngecas baterai. Ngecas. Kalau item-item yang fast moving paling Ban doang sih. cakram, rem, iya. iya. Udah sih. Sama lampu, Iya, iya, lampu. sama lampu-lampu. Ya kalau misalkan ini sih kalau pakainya kasar ya segitiga paling sama aja kayak motor biasa sih. Komstir, Komstir, ya gue lupa tuh ah. komstir tuh. Kadang-kadang tuh juga suka, Goyang. gue suka ngeliat tuh komstir. Kadang, Klaher ban seperti itu nah sih. itu paling yang fast movingnya itu guys. Oh. Tapi ini guys, nih motor nih mungkin pasarannya di atas 10 masih ya? Gue udah cek di atas 10. Di atas tuh. Heeh. Cakram bang, depan belakang bang. Iya, cakram. Gua belum riset ini motor listrik karena belum ada waktunya. Kalau udah ada waktunya, kita bisa review nih motor secara detail. Iya. Tetapi kita ngomong umumnya aja. Ke depan itu kira-kira motor listrik ini bakal merajai atau enggak ya pasar di Indonesia? Tapi kalau lu setuju ya bang ya? Gue setuju. Masa depan harus pakai motor listrik begini ya bang? Ya, karena pertama ya biaya perawatan sehari-hari lebih murah. Yang kedua mengurangi polusi ya. Nah, ya ketiga ya stylish aja, keren gitu. Modelnya sekarang sih emang keren-keren ya, Iya, nggak keren. kayak ya kan motor listrik kan sekarang ada motor ada sepeda listrik ya. Tapi kalau kita ngomong motor listrik, kalau yang mungkin 5 tahun ke belakang gitu modelnya masih katro-katro ya bang ya, masih kayak sepeda banget. Kalau Ya. ini mah udah modern, udah seperti motor Vespa pada umumnya. Iya, pada kayak motor bensin, Iya. petrol pada umumnya ini. Build quality-nya juga Oke, kuat. kuat nih. Bukan yang kaleng-kaleng. Kuncinya belum saya ambil, saya lupa ngambil kuncinya. Tapi ya kita lihat gini aja lah. Karena kalau motor lelang kita tuh bisa cek unit sebenarnya, cek unit sepuasnya. Cuman nggak boleh dibawa keluar, nggak boleh kita bawa buat beli seblak dulu, nggak boleh. Nggak boleh, nurunin standar juga nggak boleh. Kan kebanyakan motor di sini kan standar 2. Diturunin standar nggak boleh, ditaikin nggak boleh. Boleh, di sini boleh masih. Nggak boleh. Boleh. Didudukin nggak boleh. Gua sering dicoba gini boleh bang. Gini boleh. Mungkin boleh. Pokoknya boleh lah. Dites-tes masih boleh. Kalau di sini ya, kalau di tempat lain ya ada aturan-aturannya. Ada beberapa yang nggak boleh. Ada yang nggak boleh. Nah, terus kalau ngecek motor listrik, mesinnya gimana cara ngeceknya ya? Kurang paham juga sih. Paling dari baterai sih. Dari baterai ya. Lihat baterainya, Iya. kita gas gitu dan dia ngedrop nggak ya? Ya. Nah. Sama dinamo sih.
Dinamonya ya masih ini apa enggak? Masih ya? bagus apa enggak? Tapi ini tahun baru sih. Nah, beberapa waktu yang lalu saya juga scroll tuh. Ternyata sekarang sudah ada banyak bengkel-bengkel yang melayani servis motor listrik lo ternyata lo. Iya, makin maju lagi ya. Makin maju lagi. Jadi sebenarnya ya balik lagi nih. Buat yang para pengguna motor listrik sih kayaknya kedepannya nggak usah khawatir lagi. Karena nanti bakal ada bengkel-bengkel yang memudahkan. Nah kalian bisa riset dulu deh. Kalian bisa riset kira-kira bengkel yang inian bener apa enggak, ada apa enggak. Ya jadi ya kadang-kadang kita beli unit kendaraan tuh harus mikirin after sales service-nya ya Bang ya. Iya. Tapi pilih bengkel juga yang benar-benar konsen di motor listrik. Iya, fokus yang di situ ya Bang. Gitu. Yang benar-benar ngerti segala macam keadaan motor listrik. Tapi kalau lu termasuk orang berarti yang benar-benar mendukung nih. Kalau ini mendukung, sangat mendukung. Ini pajaknya 50.000 loh ternyata loh. Iya, murah kan, ada subsidi dari pemerintah. Iya. Terus katanya bisa bebas ganjil genap juga. Ganjil genap. Kalau untuk di mobil ya. Mobil ya, mobil ganjil genap udah bisa loh, bisa masukin ya. Nah. Jadi ini juga salah satu inian. Nah, salah satu keuntungan. Keuntungan mempunyai unit motor listrik. Nah, kalau kerugiannya kira-kira apa ya? Kalau pakai motor listrik? Harga jual aja paling ya? Harga jual jatuh. Tapi kalau misalkan kita beli second sih, ya masih untung sih. Untung jual, untung pakai. Ya kalau misalkan kita beli baru, emang agak lumayan. Paling kita untungnya dari untung pakai. Kalau kita beli second kan lumayan. Masih bisa buat jual, masih bisa buat pakai juga. Gitu Bang. Kalau gua sih, ya gua masih wait and see lah. Masih wait and see, maksudnya masih mau lihat ini karena kalau kita ngomong listrik, kendaraan berbahan bakar listrik ini, salah satu kunci utamanya adalah di baterai. Dan teknologi baterai ini setiap tahun ini perkembangannya pesat sekali. Jadi semakin lama tuh baterai jadi semakin tipis. Udah gitu punya daya semakin besar. Jadi maksudnya daya jangkaunya jadi lebih jauh. Nah, saya masih nunggu itu tuh. Tapi perkiraan gua pasti ada modif-modif baterai Bang. Iya, pasti ada ditaikin watt-wattnya. Iya, pasti. Nanti kedepannya tuh pasti akan seperti itu. Nah, modif-modif baterai pasti ada. Kalau yang sempat tahun lalu juga sempat trending itu motor konvensional, motor bensin di convert jadi motor listrik. Iya. Kalau menurut gua kalau di convert begitu kurang nyaman Bang. Mending pada dasarnya aja udah motor listrik, Motor bensin, motor bensin. Iya, kenyamanannya beda gitu. Kalau gua pribadi, gua masih penasaran. Penasarannya gini, kalau ada kan yang tadi gua bilang motor biasa di-convert ke motor listrik, itu ternyata bisa. Nah, sekarang gua pengen nanti nih ambil satu, tapi gua convert ke motor bensin. Karena itu nanti mungkin salah satu poinnya, jadi misalnya bosen atau berubah pikiran, atau misalnya ternyata harga jualnya ke depannya jatuh, daripada nggak kepake, gue mau convert ke bensin. Nah, tapi gue belum sampai situ. Belum ada gambaran. Belum ada. Kalau dari motor bensin ke motor listrik kan udah ada. Nah, tapi nanti kalau kontennya sudah ada waktunya, boleh kita coba bikin. Ya, boleh. Dari motor listrik menjadi motor bensin. Artinya gini, untuk sementara pakai listrik dulu. Tapi nanti misalnya udah bosan, ini bisa nggak sih dirubah jadi motor? Karena motor listrik itu unik-unik Bang menurut gua. Ya. Konsep bodinya segala macam unik-unik dan lebih ramping ya. Lebih ramping ya. Iya. Dia by desainnya itu ya slim, lebih modern, terus juga itu makanya gua penasaran bisa nggak sih ya kalau motor listrik. Dan pengeremannya rata-rata cakram. Karena kan dia udah nggak ada apa-apaan lagi, nggak ada segala macam. Sebenarnya ya kayak yang Formula E, kayak motor balap yang itu kan yang listrik itu ternyata kenceng-kenceng banget loh Bang. Oh, sekarang udah ada. Motor balap listrik ada. Itu kenceng-kenceng. Kalau ini kan sekarang kan dibikin begini, dibilang lemot ini karena ada limiternya kan. Tapi kalau limiternya ini semua di program ulang, limiternya dicabut, ini motor bisa kenceng nih. Gue pernah nonton di tempat lain ya, ada motor balapnya, ada motor listrik buat balap ada. Malahan dia balap
motor listrik sama motor bensin. Masih oke motor listrik. Motor listrik, iya, dia naiknya tuh lebih cepat. Iya, karena 1 ke 0 ke 100-nya tuh lebih cepat ya. Iya. Dia bisa di angka 3 detik doang loh. Iya. Sedangkan kalau yang di bensin tuh mungkin butuh sekitar 5-6 detikan lah. Iya. Dia langsung top speed-nya bisa langsung capai. Ya mungkin karena beban kali Bang ya. Karena motor listrik lebih ringan di dragnya. Kalau motor bensin kan lebih berat mungkin. Beda berapa kilo mungkin. Gitu. Sampai motor Trabas aja juga sudah ada. Motor Trabas yang versi listrik itu. Saya sering lihat. Nah, cuman ya balik lagi. Tunggu waktunya ada, nanti kita akan bahas. Boleh. Komen sebanyak-banyaknya, like. Komen kalian, nanti kita coba lagi. Buat yang juga penggemar motor listrik, ya kalau mau cari yang harganya agak miring-miring, bisa cari juga di lelangan. Karena ternyata di lelangan sekarang motor listrik sudah ada. Sudah ada. Nah, lokasinya balik lagi nih, udah mau hujan nih Bang. Kayaknya kita buru-buru aja nih. Iya, siap. Mau hujan, jadi ini kalau ini sekarang saya lokasinya ada di mana, Bang Najim? Ada di Petukangan Selatan ya. Nama lelangannya apa nih? Lelangannya Pasbit. Power Asontindo. Power Auction. Itu ada orang lelangan bisa dikomplain, diomelin loh. Tahun-tahun ada di ini. Bisa diomelin, bisa di blacklist. Nama lelangnya Balai Lelang Power Auction, dikelola oleh PT Power Asetindo Selaras. Aplikasinya namanya Pasbit. Alamatnya di Jalan Petukangan Raya. Petukangan Palem. Petukangan Jakarta Selatan. Palem nomor 37 ya Pak. 39. Oh ya. Pokoknya kalau kalian lagi di Jalan Palem Petukangan, kalian lihat aja. Cek aja. Yang ada pool gitu, ada motor banyak di lapangan. Nah, itu di ada. Google Maps juga ada. Udah ada. Ya, di mana aja juga ada. Aplikasinya namanya Pasbit. Nah, kalian bisa cari nih motor listrik. Tuh, kucing aja dia udah mulai nih. Nah, ini ya modelnya sih oke. Nah, yang terakhir, haruskah saya kasih unit saya ke Bang Najim? Kalian komen-komen, nanti kita lihat di minggu depan. Kalau dia ngambek nggak mau ikut, berarti saya nggak kasih tuh unitnya. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Motor dapat nggak ada 5 menit ditawar lagi. Enak tuh nyari duit. Enak tuh nyari duit. Nggak perlu kerja. Terima kasih, sekian. Ciao.